Baik, logonya kita perkecil. Oke, kita geser ke bagian atas. Oke, kemudian running text-nya juga sudah tampil di sini, ya. Karena di loop, maka dia akan berjalan terus. Lalu tinggal kita tampilkan untuk lower third-nya. Kita lihat ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif dimanapun berada. Berjumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel yang membahas seputar multimedia, mulai dari peralatan produksi, teknik produksi, editing, sampai dengan animasi. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas satu aplikasi untuk live streaming ya, karena kebetulan ada yang minta, dan juga ada yang sedang mendalami. Nah, biasanya banyak orang menggunakan aplikasi atau software live streaming, bisa vMix maupun OBS ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang vMix ya. Mulai dari dasar dulu nih, Mas. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal software vMix, bisa kita sama-sama belajar di sini untuk mengenal dasar-dasar yang terdapat di vMix sebagai aplikasi broadcast atau live streaming. Baik, kita langsung saja membuka software vMix-nya. Kebetulan saya menggunakan vMix yang versi 23 ya. Jadi bagi teman-teman yang versinya di bawah ini nggak masalah, karena saat ini kita sedang mempelajari tools-tools dasar dari vMix. Artinya untuk tampilan layar project-nya tidak ada perubahan yang signifikan ya, hanya tambahan-tambahan fitur aja. Dan saat ini kita memang tidak fokus ke situ, kita hanya mempelajari tools-tools dasar bagaimana mengoperasikan vMix. Baik, dimulai dari menu bar yang ada di bagian atas ini, mulai dari New. New ini untuk menentukan tampilan layar project kita, yang nantinya akan disesuaikan dengan spek komputer kita tentunya ya. Kebetulan di sini sudah saya setting 1280 dikali 720, di mana ini bisa dipergunakan untuk komputer atau laptop yang speknya tidak terlalu tinggi. Di sini juga ada pilihan sampai dengan 4K ya. Kemudian ada open, save, last, dan full screen. Nah, full screen ini berfungsi apabila teman-teman ingin menampilkan di display yang lain, misal saja proyektor ya, layar proyektor screen gitu ya, atau layar televisi, maka aktifkan full screen ini untuk menampilkan di display yang lain ya. Atau mungkin teman-teman menggunakan dual monitor gitu ya, jadi monitor komputernya ada dua gitu ya, untuk menampilkan di sebelahnya seperti itu. Kemudian di sini ada pause input, basic, dan setting. Baik, di bagian sini ada juga dua layar, dua monitor, di mana di bagian yang sebelah kiri ini adalah monitor untuk preview, sedangkan di sebelah kanannya untuk outputnya. Jadi apa yang ditampilkan di output inilah yang nantinya akan tampil di tampilan live streamingnya, seperti itu. Kemudian di sini ada quick play, cut, fade, ini tujuannya untuk mengganti daripada tampilan dari mulai preview diganti ke output dikembalikan lagi ke preview dan seterusnya seperti itu. Dan perpindahan tampilan ini bisa dipilih dalam bentuk cut atau fade ya, berdasarkan kebutuhan teman-teman nantinya. Baik, kita langsung masuk saja ke menu timeline video line ini, di mana nanti kita akan memasukkan semua input yang kita butuhkan untuk ditampilkan di outputnya, misal dalam bentuk audio, video, maupun image. Nah, di sini juga ada keterangan close, quick play, cut, loop gitu ya. Dan ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini bisa dipergunakan untuk mengganti video switcher ya, untuk perpindahan gambarnya ya, bisa digunakan angka-angka ini.
Kemudian apabila tampilannya ingin diputar terus-menerus, maka loop ini juga nantinya diaktifkan. Dan apabila ingin mengaktifkan audionya juga diaktifkan. Ini karena belum ada input yang masuk, maka loop dan audionya ini tidak tampil ya. Jadi warnanya seperti warna abu-abu seperti ini. Baik, kita masuk ke add input dulu nih. Nah, inilah fungsinya untuk memasukkan seluruh file yang kita butuhkan yang nantinya akan ditampilkan di timeline-nya. Mulai dari video, kemudian ada kamera, ada NDI, desktop capture, ada image, ada audio, title, dan virtual set. Ini tidak saya bahas semuanya, jadi ini saya memberikan penjelasan tentang icon-icon yang memang sering digunakan ya, seperti video, kamera, kemudian NDI, lalu ada image, color, audio input, audio, dan virtual set, serta title. Baik, kita mulai dari video dulu ya. Apabila teman-teman ingin memasukkan beberapa video klip maupun VT, bisa digunakan menu video ini, lalu klik browse-nya. Nah, misal saja kita mau masukkan salah satu video ya. Misalnya ini ya, video digital marketing. Kita open, lalu OK, maka dia akan tampil di sini. Lalu berikutnya kita masukkan video yang lain, misal saja yang ini. Open. Dan kita juga bisa menggunakan drag and drop ya. Misal kita langsung memasukkan saja dari sini. Misalnya misalkan kita ingin memasukkan langsung semuanya ke dalam timeline-nya. Kita drag and drop-nya di sini. Nah, secara otomatis dia akan masuk semua. Nah, seperti itu, jadi banyak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apalagi file input video maupun gambarnya sudah terlalu banyak sehingga akhirnya kita terkadang suka bingung ya untuk men-scrollnya, terlalu panjang ke bawah. Nah, makanya kita bagi melalui kotak-kotak warna-warna ini. Nah, kotak warna ini juga berfungsi ya untuk memisahkan file-file mana yang memang sama yang nantinya dikumpulkan di satu kolom. Ya, seperti ini. Misal untuk video VT atau video klip kita tandai dengan warna merah misalkan. Nah, ini ya ada di menu general, kita klik, hilang, maka gearnya pun akan berubah menjadi warna merah. Dan kalau kita klik di tanda merah ini, maka dia akan masuk ke dalam sini. Jadi kalau kotak yang warna abu-abu ini adalah tampilan input secara keseluruhan. Semua muncul di sini ya, semua tampil di sini. Kemudian video green screen-nya juga kita mau masukkan ke dalam kolom yang berwarna merah. Nah, dia juga akan berubah. Begitu juga ini, kita masukkan videonya semuanya, kita kumpulkan di warna merah. Ya. Sedangkan yang untuk background-nya, nah ini kan kebetulan di sini ada background, ada dua, kita masukkan ke warna hijau misalnya ya. Kemudian yang bawahnya juga sama, yang virtual set-nya juga kita masukkan ke kolom yang berwarna hijau. Nah, dia akan terkumpul di sini. Gitu, jadi terpisah. Lalu untuk running text, kemudian ada overlay-nya, kemudian ada lower third-nya, ini juga kita kumpulkan di dalam satu kolom ya. Misalkan yang berwarna kuning. Ini juga sama. ID-nya kita masukkan ke kolom yang berwarna kuning. Lower third-nya juga. Nah, kita cek. Ya, dia sudah kumpul di sini semua ya. Seperti itu. Baik, kemudian lanjut.
kita add input lagi. Nah, di sini ada kamera. Nah, apabila teman-teman inputnya melalui kamera, baik melalui video capture, video mixer ya, ataupun dalam bentuk USB, ini tinggal diklik bagian atas. Nah, di sini akan terhubung. Nah, kebetulan saya pernah menggunakan EOS webcam, kemudian saya juga pernah menggunakan aplikasi tambahan dari ponsel melalui aplikasi Irion webcam. Ini juga akan tampil di sini. Nanti disesuaikan ya, kalau teman-teman memasukkan video capture-nya merek apa, maka dia akan tampil di sini. Atau misalkan dalam bentuk webcam bawaan laptop, nah ini juga bisa langsung diklik dari sini ya. Itu untuk tampilan dari kameranya ya. Kemudian ada NDI Desktop Capture, ya mungkin untuk kamera nanti akan saya jelaskan ya. Cara kita bisa live streaming menggunakan kamera sederhana yang terdapat di ponsel maupun kamera lainnya tanpa menggunakan video capture, hanya dengan bermodalkan kabel USB. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah akan saya coba khususkan untuk membahas terkait menggunakan kamera sederhana menjadi kamera profesional yang bisa diinputkan ke Vimic tanpa bantuan video capture maupun video mixer. Nah, lanjut ke desktop capture. Nah, ini apabila teman-teman ingin menampilkan presentasi atau tampilan lain di browser maupun software yang mungkin sebelumnya sudah dibuka, seperti halnya saya sekarang ini sudah membuka Google Chrome ya. Google Chrome ini mau kita tampilkan nih di tampilan Vmix ya bersamaan. Jadi NDI desktop capture ini bisa kita manfaatkan di local desktop capture. Nah, kalau ini belum tampil, kita coba ulangi lagi. Nah, kita klik local desktop capture. Nah, di sini sudah terdapat Google Chrome. Kalau kita klik OK, maka tampilan Google Chrome-nya akan ada di timeline Vmix. Seperti itu. Nah, ini tampilan full screen-nya. Nah, ini tampilan yang kita inputkan melalui NDI Desktop Capture. Kemudian lanjut ke image. Nah, apabila teman-teman ingin menampilkan tambahan logo atau mungkin superimpose ya dalam bentuk still image, nah ini bisa dimanfaatkan fasilitas image ini untuk kita masukkan ke bagian layarnya. Karena kebetulan saya sudah memasukkan di bagian sini, tadi saya simpan ya. Nah, ini logo RK ya, Ruang Kreatif, yang formatnya dalam bentuk image dan melalui format PNG atau TIFF juga bisa ya. Artinya yang backgroundnya ini tidak ikut serta, jadi dia bolong. Ya, kalau bentuk PNG atau TIFF ini backgroundnya bolong. Jadi kalau kita tampilkan di sini, nah dia hanya logonya saja yang tampil di sini. Nah, untuk memperkecilnya, di sini ada lambang gear. Nah, gear inilah yang berfungsi untuk men-setting semua tampilan input yang mau kita sisipkan di bagian video kita. Di bagian gear inilah kita bisa mengaturnya, mulai dari posisi ya, position. Ini untuk mengatur besar kecilnya logo yang mau kita sisipkan di video kita. Misal kita taruh di pojok kiri atas ya. Kita kecilkan lagi. Sesuaikan aja. Oke. Nah, kalau zoom yang bagian atas ini besar kecilnya ini secara center ya. Jadi berbeda dengan yang kalau kita pilih yang X maupun yang Y. Nah, kalau X ini agak melebar dia ke kanan dan ke kiri. Kalau yang Y ini yang melebar ke atas dan ke bawah. Nah, kalau memang mau center, kita gunakan yang bagian atas, zoom atas. Nah, seperti itu. Dan pen X dan Y ini untuk menggeser
kanan dan kiri, sementara ini untuk atas bawah. Nah, seperti itu. Nah, rotasi ini ada pilihan Z, X, dan Y. Kalau yang Z, ini untuk seperti ini kemiringannya. Ya, seperti jungkat-jungkit ya. Sedangkan yang untuk X, nah ini untuk kemiringannya seperti ini. Yang Y, seperti ini. Kita reset lagi. Kita reset lagi, kita kembalikan lagi seperti semula. Baik, sedangkan crop ini untuk meng-cropping apabila mungkin ada objek-objek yang tidak kita inginkan untuk tampil. Nah, ini bisa diatur pemotongannya. Ini bagian sebelah kiri, ini bagian atas, pemotongan atas, ini pemotongan yang sebelah kanan, dan ini yang bagian bawah. Ya. Kemudian ada multi view. Nah, multi view ini apabila kita ingin menampilkan satu layar, tapi seluruh objek yang kita mau ini tertumpuk dalam satu tampilan di sini. Tapi nanti saya jelaskan ya, ini kita fokus dulu ke logonya. Ini logonya sudah kita setting di bagian pojok kiri atas, lalu kita silang, nah dia tampil seperti ini. Kemudian kita masuk ke add input lagi. Tadi kita sudah masuk ke image ya, sekarang kita masuk ke color. Nah, color inilah yang nantinya untuk tampilan multi view ya. Kita oke dulu. Nah, ini dia colornya. Nah, di sini gearnya kita klik. Di multi view ini, misal kita mau menampilkan video digital marketing. Kemudian kita juga mau menampilkan di atasnya ada logonya. Nah, kita masukkan logo RK-nya. Lalu kita juga pengen menampilkan running text-nya. Nah, tadi kan sudah sempat ada running text ya. Di sini ada filenya namanya informasi. Nah, ini sudah tampil. Nanti untuk tampilan lower third-nya mungkin terpisah saja. Jadi kita hanya menampilkan 3 ini aja. Di multi view, kemudian hilang. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi ini tinggal kita hapus tanda 2-nya, udah. Cut, nah tampilnya seperti ini. Oke, ini adalah video-video yang sudah dikumpulkan di sini. Ya. Nah, artinya kalau kita ingin memasukkan kumpulan video-video yang memang sudah siap di-outputkan, sebaiknya kita masukkan lagi ke kolom warna yang belum terisi, misalkan ungu ya. Di ungu inilah pusat dari outputnya. Misal seperti ini. Ini yang di color ini kita ganti nama dulu menjadi nama filenya kamera 1. Oke. Ini title-nya kita ganti dulu kamera 1 dan ikonnya kita rubah menjadi warna ungu. Nah, dia akan terisi di kolom ungu ini. Ini kamera 1. Kemudian kita input lagi di bagian color-nya ini ya. Kita masukkan ke multi view di greeting Idul Fitri ya, misalkan ini ya. Kemudian kita juga mau masukkan logonya, logo RK-nya. Running tag-nya juga ya, informasi. Nah, sama kan? Udah, oke. Lalu kita ganti nama filenya di general ini, kita ganti misalkan ini kamera 2. Nah, kita masukkan ke ungu. Oke. Lalu kemudian kita add input lagi. Kita masuk ke color lagi. Oke. Kita masuk ke gear lagi, kita klik gearnya. Lalu kita masuk ke multi view. Nah, mana lagi nih yang mau kita masukkan? Misalnya webinar. Nah, ini webinar. Kemudian kita masukkan juga logo RK-nya. Lalu yang terakhir running text-nya. Nah, ini informasi. Oke, sudah sama semua ya. Ini generalnya kita ganti dulu namanya kamera 3. Oke. Kita masukkan ke kolom yang ungu.
biar dia kumpul semua di situ. Oke, nah ini udah tampil semua kan. Tinggal kita nanti ganti-ganti gambarnya, bisa dengan angka-angka ini. Yang ke satu, ini dua, ini tiga. Nah, seperti itu. Bisa juga kita gunakan kolom yang terdapat di sini ya. Jadi bisa kita cut lewat sini. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Ini kita hilangkan dulu ya angka-angka ini. Nah, bisa kita ganti ke sini. Nah, kalau kita klik preview, maka nanti ini akan tertukar gambarnya dengan ini. Nah, seperti itu. Setiap kita mau menampilkan gambar yang kita pilih atau video yang kita pilih, sebaiknya kita masukkan dulu ke preview-nya dengan cara mengklik gambarnya. Misalkan setelah ini kita mau menampilkan video Idul Fitri ini, kita klik dulu video Idul Fitrinya. Klik, nah dia masukkan ke layar preview, baru kita cut. Atau masuk dalam bentuk fade. Ya, fade in. Di sini kan ada pilihannya nih ya, transisinya ya. Ada zoom, ada wipe, ada slide, fly, dan lain sebagainya. Misalkan kita pakai fade aja. Nah, dia seperti ini. Lalu kalau kita ganti menjadi zoom misalnya ya. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal pilih aja sesuai dengan selera sobat kreatif ya. Silahkan dipilih. Ini slide juga ada. Nah, ini tampilan slide-nya. Oke, seperti itu. Lalu untuk running text, apabila running text ini ingin kita tampilkan terus-menerus, maka di posisi running text ini kita klik loop-nya. Nah, ini kan sudah aktif ya, karena sudah ada videonya, maka loop-nya kita aktifkan, maka dia akan berjalan terus. Nah, ketika kita ingin menampilkan lower third-nya di sini, nah ini kan memang saya tidak masukkan ke dalam multiview ya. Di sini saya memang tidak masukkan, saya hanya memasukkan, sebentar, saya hanya memasukkan di file videonya, kemudian ada logo dan running tag. Ya, ada 3 item ini aja ya. Soalnya kalau saya masukkan lower third-nya ini bersamaan di multiview, maka dia akan tampil terus gitu kan. Makanya saya pisahkan. Apabila kita, karena kan lower third ini tampilannya sesekali aja ya, jadi dia saya buat terpisah. Misalnya seperti ini, kita klik angka 1 coba ya. Nah, seperti itu. Ini kebetulan saya sudah buat di software Cinema 4D ya, sama running tag-nya juga sama. Tapi bagi teman-teman yang memang tidak bisa membuat lower third sendiri, running tag sendiri, di Vimic juga sudah disiapkan. Jadi jangan khawatir. Baik, kita masuk lagi ke add input. Nah, di sini kita sudah masuk ke audio. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan audio, misalkan background atau sound effect, nah kita tinggal browse di mana filenya tersimpan. Misalnya di sini saya sudah siapkan salah satu background. Wah, backgroundnya namanya tolong ya. Kita klik open, oke. Nah, otomatis di sini ada ya, tampil ya. Jadi jangan lupa juga aktifkan audionya. Nah, kalau memang background tolong ini mau diaktifkan terus ya, terus menerus, nah, jangan lupa juga loop-nya kita aktifkan. Lalu kita play. Kalau memang backsound-nya terlalu berisik ya, terlalu kencang gitu ya. Nah, ini di pengaturan audio mixernya bisa kita atur, bisa kita kecilin. Nah, ini kan yang lagi aktif nih. Nah, ini bisa kita kecilin. Nah, jadi dia samar-samar lah suaranya ya, jadi tidak terlalu mengganggu seperti itu. Baik, kita close dulu. Kita add input lagi, masuk ke add input lagi. Nah, di sini ada audio input. Nah, kebetulan saya menggunakan clip-on yang langsung terhubung dengan laptop. Jadi saya pilih di sini Microphone Connect Smart Audio HD. Ini bawaan dari laptopnya ya. Klik, oke, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman yang memang menggunakan mixer ataupun sound card, maka otomatis di sini juga mixer atau sound card-nya akan terdeteksi di sini ya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian title. Nah, title inilah yang tadi saya
sampaikan bahwa bagi teman-teman yang tidak bisa membuat lower third, running text gitu kan, kemudian ada super infus dan lain sebagainya. Nah, kita manfaatkan dari title apa nih? XAML ya. Di sini ada running text, ada lower third untuk papan nama maupun judul tampilannya ya, tampilan videonya. Di sini juga ada ticker. Nah, ticker permadani ini. Ticker ini untuk running text-nya ya. Ini banyak sekali pilihannya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan selera. Dan bisa kita rubah-rubah warnanya ya. Jadi misalkan di sini tampilan warna merah, nanti kalau di settingannya bisa kita rubah warnanya. Kemudian ada scoreboard. Nah, bagi teman-teman yang mungkin melakukan live streaming acara lomba gitu ya, misalkan pencak silat ataupun tinju dan lain sebagainya, sepak bola gitu ya. Nah, ini scoreboard ini bisa dimanfaatkan ya, ada beberapa pilihannya ya. Kita coba nanti satu persatu ya. Di sini juga ada GT sosial untuk sosial media ya. Kemudian ada teks dan lain sebagainya. Ini ada timer. Nah, kalau teman-teman pernah ngelihat acara talk show ataupun podcast, ini suka ada timernya ya. Nah, timer inilah yang bisa kita manfaatkan di fitur yang terdapat di vMix. Baik, kita mulai dari title-nya dulu. Kita klik misalkan yang ini ya. Kita oke. Nah, di sini ada headline text, ada description text. Nah, misalkan di sini judulnya, judul utamanya Ruang Kreatif. Lalu deskripsinya tutorial vMix. Nah, oke, di sini bisa diatur ya. Untuk ukuran title-nya bisa diatur besar kecilnya. Di sini ada min, ada plus, ada jenis fontnya mau apa gitu ya, terus warna fontnya mau apa bisa diatur di sini. Berapa durasinya ya. Ini kita silang dulu, kita lihat tampilan di previewnya seperti ini. Nah, kita balik lagi ke settingannya. Di sini diklik kanan ya, diklik kanan, title editor. Nah, kita lihat ya tanda min ini kita aktifkan, nah maka ruang kreatifnya akan mengecil. Kalau kita perbesar, nah, seperti ini. Deskripsinya juga sama ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau mau kita rubah warnanya, misalkan deskripsinya mau kita rubah warnanya jadi biru. Oke, nah dia akan berubah jadi biru. Seperti itu. Sama headline-nya juga sama. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke playnya ya. Kita play. Nah, di sini kan sudah tampil ya. Kita coba play lower third-nya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik lagi, dia akan hilang. Seperti itu. Ya, sama juga kalau kita mau menampilkan tampilan misalnya nih ada scoreboard. Nah, seperti ini. Kita contoh aja ini. Nah, ini namanya, ini bisa kita rubah ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada warnanya juga bisa kita rubah, ya warna backgroundnya, title-nya kita rubah. Nah, ini kita close dulu yang lower third yang papan namanya. Nah, kita rubah jadi ini. Kita lihat. Nah, seperti ini. Tutup lagi. Nah, tampil lagi. Nah, tutup lagi. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Setelah title ini, kemudian masuk ke virtual set. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan green screen atau blue screen, maka virtual set ini bisa kita manfaatkan. Misal, kita ambil contoh saja yang ini ya. Oke. Nah, kemudian kita ganti filenya. Untuk yang A, kita lihat di setupnya. Nah, ini bagian A, ini talent A. Nah, ini kita ganti inputnya. Misalnya di sini ada green screen 1. Nah, kita coba lihat deh. Nah, ini misalkan ya, green screen yang ini. Kemudian yang kedua, ini karena belum di crop ya, kita crop dulu aja ya, biar nanti memudahkan kita untuk menempelkan backgroundnya.
Tadi disimpan di mana ya? Di kotak. Nah, di kotak yang merah ya. Ini kita rubah dulu. Kita chroma key dulu. Nah, di sini kan ada chroma key ya, ada color key. Jadi setiap gear yang kita klik, di sini ada pengaturan untuk warna, ya. Kemudian ada pengaturan untuk ketajaman warnanya apabila mungkin gambar input video yang ditampilkan terlalu pucat, ya ini bisa ditambahkan saturasinya. Atau terlalu tajam juga mungkin kurang enak dilihat ya seperti ini, bisa kita kurangi ya. Nah, inilah fungsinya untuk color adjust-nya. Kemudian ada color key. Nah, color key ini berfungsi untuk cropping dari satu warna yang ditampilkan. Bisa biru, bisa hijau ya. Ini kebetulan saya berwarna hijau. Kita klik color key-nya, kemudian chroma key filternya juga kita klik. Nah, kita contreng, baru kita tarik. Sini ya. Nah, tarik, kita sesuaikan aja. Nah, ketika sudah bersih, nah lalu ada objek bocor nih di sini nih. Nah, nanti di posisi di bagian position inilah bisa kita atur di bagian crop-nya nanti. Nah, kalau yang zoom ini seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau mau ngambil center ini bisa dimainkan ya. Untuk gesernya nah, seperti itu. Ini untuk atas bawahnya. Lalu untuk crop-nya inilah, ini kan bagian atas nih ya. Nah, ini di bagian sebelah kiri. Ini bagian atas. Nah, ini bagian sisi kanan. Nah, ini bisa kita buang. Nah, hilangkan. Ini bagian bawahnya. Coba kita zoom dulu, kita perbesar. Nah, ini kan masih miring ya. Kelihatannya badan saya kok miring ya. Nah, ini bisa kita atur di rotasinya ya. Coba kita lihat ya, huruf X ini untuk apa. Nah, ini ternyata untuk atas dan bawahnya ya. Coba yang X. Nah, X ini untuk bagian sampingnya. Berarti yang Z. Ya, coba kita putar. Nah, sudah lurus ya. Sudah lurus, oke. Sudah tercropping. Lalu kita masuk lagi ke kolom yang berwarna ini ya. Nah, ini kan sudah tampil ya. Seperti ini. Lalu untuk mengganti layar ini juga bisa kita masukkan, kita inputkan untuk monitornya. Di sini kalau tidak salah ada screen 1 ya, kalau nggak salah ini ya. Coba kita masukkan dulu yang lain. Ini kita masukkan ke Greeting Idul Fitri misalkan. Nah, berarti ini benar. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, karena ini warnanya yang background ini terlalu tajam dan ini terlalu pucat ya, kita atur lagi aja. Di bagian sini kita atur. Di color adjust ini black-nya ini kita tambahkan ya, biar agak lebih tajam ya. Nah, seperti ini. Warnanya juga saturasi warnanya mungkin coba kita naikkan sedikit. Oke, cukup. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi lebih menyatu ya, warnanya sama-sama tajam ya. Tadi kan warna objeknya terlalu pucat ya, sedangkan warna backgroundnya ini kok tajam banget gambarnya. Jadi bisa kita siasati dengan cara seperti itu. Baik, kita masih di virtual set. Nah, bagi teman-teman yang memang punya virtual set sendiri, ya dipersilakan untuk menginputnya seperti halnya punya saya ini, sudah saya masukkan ya contoh virtual setnya. Nah, ini ada 2 ya. Nah, contoh saja yang ini deh, kita mau masukkan. Nah, kebetulan ini ada di semua tampilan output ada di sini semua. Nah, kita coba masuk ke add input. Lalu masuk ke color. Oke. Nah, kita masuk ke gear lagi. Nah, di sini kita masuk ke multi view. Kita tampilkan backgroundnya dulu ya. Misalkan virtual set yang mana nih? Ini virtual set ini kali ya. Oh, bukan. Ya, ini. Nah, ini kemudian untuk backgroundnya tadi menggunakan yang ini. Nah, seperti itu. Lalu ada running text-nya. Ada logo ruang kreatifnya. Udah selesai, baru kita ganti nama. Di sininya misalkan
kamera 4. Nah, ada di warna ungu ini ya, kumpul di kolom warna ungu ini. Jadi semua tampilan preview ada di sini semua. Ya. Jadi di sini ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, dan kamera 4. Nah, ini juga bisa kita tampilkan. Misalkan kamera 2 on. Nah, ini anggap ini kamera 2 ya. Kamera 2 on. Lalu tinggal kita cut saja. Nah, ini karena ini tampil ya. Angka 1, 2, 3-nya kita hilangkan dulu. Nah, kamera 2 on. Nah, dia masukkan. Kamera 3 on. Kamera 4 on. Kamera 1 on. Nah, jadi setiap kali mau kita on kan ini di preview-nya ini kita tampilkan dulu. Misalkan ini kamera 1 yang tampil sekarang kan. Sedangkan kita mau memunculkan dari 1 ke 4 misalkan. Nah, yaudah kamera 4 kita masukkan ke preview dulu dengan cara mengklik monitornya. Nah, setelah tampil di sini baru kita cut. Nah, bisa juga melalui transisi lain ya yang sudah disiapkan. Misalkan slide dalam bentuk slide, dalam bentuk zoom, ya. Banyak sekali pilihannya di sini, ya disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Lalu kita lanjutkan ke tools yang berada di sebelah add input ini. Ini ada tombol record, ada eksternal, ada stream, ada multi-recorder, dan playlist. Nah, recording ini dengan multi-recorder ini hampir sama ya kegunaannya untuk merekam tampilan yang ada di layar output. Nah, tergantung pilihannya nih, yang mau direkam ini yang mana, di bagian previewnya atau outputnya, itu ada pilihan sebetulnya ya. Jadi kita tekan tanda gear ini, kita klik tanda gear ini. Nah, di sini akan ada pilihan di mana nanti kita akan menyimpannya di direktori mana ya. Jadi kita browse, kita mau simpan di mana file itu. Kemudian yang mau kita record ini yang output 1, 2, 3, atau 4. Nah, kita pakai output yang 1 ya, yang ini ya. Terus ada pilihan size-nya sesuai dengan spek komputernya ya. Saya pilih yang paling rendah, 1280x720. Kemudian ada frame rate-nya dengan angka 29,97 di NTSC. Kemudian bitrate-nya biar aman pilih 8. Jadi hasilnya nanti insya Allah nggak patah-patah ya. Kemudian untuk ukurannya, untuk profilnya ini kita pilih di H264 baseline. Nah, kalau kita aktifkan WAV file record ini, maka nanti kita akan merekam gambar, merekam video dan suara, ditambah lagi ada suaranya tersendiri. Artinya nanti ada dua file. File input dari video dan juga ada dalam bentuk audionya saja. Nah, tapi biasanya memang saya nggak pernah aktifkan ini ya. Jadi cukup dengan video, karena video ini juga sudah ada audionya. Jadi nggak perlu ada audio terpisah lagi gitu. Nah, pilihannya juga bisa teman-teman sesuaikan aja. Di sini ada MPEG, ada AVI, ada WMV, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada eksternalnya apabila kalau kita aktifkan. Jadi kalau kita sudah setting, tinggal tekan tombol recordnya ya sampai warnanya merah seperti ini. Nah, ini kalau sudah terekam dia biasanya berubah warnanya merah. Nanti untuk stopnya juga sama, tekan lagi. Stop, yes. Nah, dia akan off. Kemudian masuk ke eksternal, sama juga untuk men-setting apabila kita ingin outputkan ke aplikasi lain. Misal saja kita mau live-nya di Zoom gitu ya, di Zoom meeting. Nah, eksternalnya juga harus diaktifkan. Sama ketika kita mau mengaktifkannya atau mau meng-on-kannya juga di media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Ini eksternal juga kita aktifkan selain dari streamnya. Jadi kalau live-nya lewat Zoom meeting, streamnya tidak perlu diaktifkan, hanya cukup dengan eksternalnya saja. Tapi kalau kita mau live di Facebook, YouTube, maupun Instagram, dan lain sebagainya, ini streamnya kita aktifkan. Jadi kita klik tanda gear ini, nah kita masukin URL-nya. Ya, kita mau live di mana nih? Ini bisa
ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan yang dimana kita bisa live secara langsung melalui 3 aplikasi atau 3 media sosial yang berbeda ya. Misal di yang pertama ini kita mau live lewat Facebook, yang keduanya di YouTube, yang ketiganya kita mau melalui Instagram. Nah, kalau spek komputernya memadai silahkan ya. Ketiga-tiganya kita live secara bersamaan, itu bisa ya. Tinggal kita copy paste aja URL dan key-nya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana caranya kita bisa live streaming di salah satu media sosial dengan menggunakan vMix. Setelah tadi sudah kita setting, baru kita tekan tanda streamnya ya. Nanti akan muncul warna merah seperti ini juga. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang multi-recorder ini sama dengan record ini ya, untuk merekam tampilan output yang terdapat di sini. Kemudian playlist. Nah, playlist ini bisa kita manfaatkan untuk menampilkan VT-VT atau video-video yang memang banyak untuk ditampilkan. Misalkan ada 4 video ini ya, mau kita tampilkan bersamaan gitu ya. Daripada kita nungguin satu persatu video yang selesai, kita ganti file lagi, kita ganti lagi. Nah, daripada kita direpotkan dengan cara seperti itu, maka kita manfaatkan fasilitas atau fitur dari playlist ini. Dengan cara kita klik tanda gear-nya, lalu kita mau masukkan yang mana nih. Misalkan kita mau tampilkan yang kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. Nah, untuk men-settingnya, ini kan masing-masing kamera ini kan memiliki durasi yang berbeda-beda ya. Kalau mau kita samakan juga bisa, misalkan masing-masing videonya tampil selama 5 detik atau 10 detik gitu ya. Ini tinggal kita atur aja, ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, kita atur di sini. Misalkan masing-masing setiap 10 detik sekali ganti kamera gitu ya. Setiap 10 detik sekali ganti kamera. Ini juga sama, kita klik 2 kali. Kita ganti durasinya menjadi 10. Oke, yang bawahnya juga kita ganti yang 10. Yang terakhir kamera 4 juga kita ganti 10. Jadi nanti setiap 10 detik sekali mereka akan berpindah kamera secara otomatis. Nah, setelah ini tersusun kamera 1 2 3 4, baru kita start. Kita lihat ya nanti di pojok ini perubahannya. Nah, dia setiap 10 detik sekali akan berganti. Ya. Ini kamera 2 yang tampil. Lalu kamera 3. Dan yang terakhir kamera 4. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita klik lagi untuk menonaktifkannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Sobat Kreatif, demikian tadi tutorial singkat tentang dasar-dasar software vMix. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih terperinci lagi, karena kebetulan sudah ada pertanyaan yang sudah menunggu jawabannya mungkin ya, terkait bagaimana kita bisa live streaming dengan menggunakan kamera bawaan ponsel tanpa menggunakan video capture maupun video mixer. Kita bisa menampilkan live streaming dengan tampilan yang profesional hanya menggunakan peralatan-peralatan sederhana di sekitar kita. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di Ruang Kreatif Official. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.